Bismillahirrahmanirrahim. Tolol udah kayak suhu kau di sini kau. Tolol. Dulos. Pakai akun fake, ujung aku demam. Dia berjemaat di Mel Atok sih, jadi itu harusnya dia pindah dari Mel Atok, pindah ke Philip Mantopa kayak kemana kayak. Bang, aku jemaat Philip Mel Atok. Iya, dia jadi transfer rohnya sudah Iya, diperlukan. kemarin Belum pernah gua dengar, jadi gua juga harus nggak bisa gua ambil kesimpulan, mungkin salah nangkap dianya kan gitu. ya, masalahnya dia tahu nggak kalau gua dijulukin Marsion lo sama si Udin Petot gara-gara membela nama Yesus gitu loh. Sekarang kau serang nama Yesus itu kan kau dunggu sekali. Jadi si Troy itu tadi ngomong Tuhan gak punya nama itu ke si Joli-Joli itu, bukan ke Titananium loh. Itulah kenapa Yesus juga mengatakan kepada Bapakku, apa yang kukerjakan sekarang karena kulihat dari Bapakku. Dia nggak pernah nyebut bapaknya siapa. Paham nggak kau di situ? Kenapa Yesus nggak menyebut nama bapaknya siapa? Daniel kek atau Elia kek? Kau cek dulu kitabmu itu. Bodoh kali kau jadi orang. Jadi dulu tidak ada Bang Troy menyangkal nama Yesus, itu mungkin gaya bahasanya aja. Intinya kan dia tetap memakai nama Yesus. Udah itu aja masalahnya. Jadi kamu jangan memframing lagi. Dia memperjuangkan nama Yesus gitu loh, dulu ya. Dulu aku inget banget tahu kejadiannya. Begini Kejadiannya itu Troy lagi. Lagi ngomong sama si Joli-Joli, bukan ngomong sama Dolos. Iya, tiba-tiba dia masuk jadi gitu loh. artinya gini loh. Tanya dulu maksudnya apa begini, jangan langsung deh. Kita kan masa kita udah sama-sama justru nama Yesus itu adalah nama yang bisa mengusir setan. Kalau kita nggak pakai nama Yesus, nggak mungkin kita mengusir setan dalam nama Bapa, dalam nama Roh Kudus, dalam nama siapapun nggak bisa, hanya nama Yesus. Jadi kita tanya dulu sejelas-jelasnya, jangan langsung di framing, ya kan? Justru dia yang mengkhianat. Ya. Mulai lagi dulu. Bukan, ada Titanium, ada Julfikar, ada teman-teman lain. Coba narasinya yang gimana? Coba. Narasi Niat tadi dia coba, ini silakan. sebenarnya ingin membenturkan ring satu dengan Nabi. Troy. Saya dengan Luga mau dibenturkan sama dia. Itu niatnya. Makanya saya katakan otakmu nggak sekotor mulut saya, tau nggak? Kalau mulut saya Kau kotor cari-cari pantas. muka kau Tapi sama kalau Nabi otakmu Luga. yang kau sembunyikan Udahlah itu dulu, jorok. Cari-cari kau juga muka. salah kulihat. Dulos bahasa kau nggak boleh Kok kayak gitu. salah sih? Loh, Kamu gimana bahasanya Begini Nabi? loh. Dia ngomong kotor, Soalnya Nabi kau bela. bicara sama senior anjing. begini. Tuh kan. Astaga. Makanya Dulos, kamu tenang ngomongnya. Kau tanya, Bang, apakah benar abang seperti ini? Tolong dijelaskan. Gitu bahasanya. Jadi jangan ejek-ejek. Nah kan nanti kan udah dia jawab. Ngejek, Saya Nabi. tidak pernah. Nggak ada yang ngejek. Aku cuma Iya, bilang, kamu tenang aja. kenapa kok nggak ada Tenang. nama? Aku bilang begitu. Nabi nggak pernah ngomong nggak ada nama. Terus marah dia. Ya karena Malah dia bilang, Mungkin cara kamu kamu- siapa? Dos, Kamu tunggu dulu. kasih nama. Loh, Tuhan kau siapa? Aku bilang. Itulah kan bener. Jadi dia keberadaan dia selalu melaga Dwi, orang gitu. ada rekaman. Intinya begini. Luga, ya. Nabi Luga ada rekaman. Bukan masalah rekaman. Ketika nanti kita ada pengusiran setan, dia mengusir setan pakai nama siapa? Kalau pakai nama Yesus berarti nggak ada masalah. Nama Kami kan Yesus kemarin lah, kita Dulos. mengusir setan pakai dalam nama Yesus. Makanya kau Gimana perlu sih? dapat training kau dulu. Dulu salah nangkap. Si Troy penjilat memang kau Perlu kau di training kau nih. Penjilat boleh. kau. Ini admin Titanium harus keluarkan biaya lagi nih buat manusia-manusia kayak gini. Gimana nih Nabi? Dulos. Kenaikannya 350.000 ya. Nabi, ya kan Nabi. Bentar, Troy, bentar dulu. Aku udah mulai dingin nih. Kita boleh berantem. Aku sudah dingin, Nabi, aku sudah dingin. Udahlah.
Jangan ku toko pakai sendal jepit kau Troy. Aku udah dingin ya kan. Aduh. Tadi aku pikir si Joli itu sudah bisa dapat kita menangkan jiwanya ya kan. Nah, cuman caranya si Troy ini ekstrim sekali. Ku bilang hargai dulu kawan-kawan kita di bawah ini. Malah nerocos saja dia. Akhirnya si Joli kan jadi pancingan kita putus gitu loh. Biarin Jadi aja. aturannya dapat ikan gabus malah dapat sampah. Kan kayak gitu. Lari ikan gabus kita, Nabi. Ah, itu aku nggak suka. Sabar. Ya memang cara penginjilanku sama Troy beda ya. Iya. Iya, maksudnya kita semua ini karakternya beda-beda, kekurangan juga masih ada. Nah, ya udah kita ini berjuang. Betul itu kata Nabi. bersatu-satu. Kita Betul, berbeda. betul, Jadi Troy. jadi kau dengar ini ya. Jangan kau campuri seniormu kalau usah lagi kau merasa senior, minggil ya. kau biji, Jadi biji. sifat anak-anakmu itu tolong ditahan. Kau diam lu kau biji Kekanak-kanakanmu kacang. itu terlalu bau Jadi di begini hidung saya. Nabi, Paham? tadi ada Joli, wih pikirku kan, boleh juga ini kan ikan besar ini. Nah datang dia Kan ngajak tadi kasih kau pengajaran agak mengakui, beda. kau kan udah Kau diam dulu, mengakui orang cara toleransi. menginjil kita berbeda. Kau Jadi diam dulu tolong lah. sifat Gimana, burukmu Nabi? ditahan. Aduh, tolonglah Nabi. Aku nih sudah hidup mati aku sama Nabi loh ini. Mulai. Kemana-mana aku Ulah, dirinya Said. penontonnya 1.300. Aku jualan titanium. Kau tengok dulu Troy, ada nggak dia jualan ke sana? Sama Ya ya kan? intinya kita ini saling mendukung lah. Udahlah dulu, jangan dulu kita mengorek kekurangan orang semua. Kita punya Enggak, kekurangan memang di si sini. Troy ini Udah, lapet. Jadi gini Nabi, Lapet pertanyaannya, dia. apakah Dulos ini perlu dimaafkan tidak? Perlu. Maafkan aja. Ya udah, kalau perlu saya buka blokirannya ya. Diam kau Rojan. Kau sesuatu. Jangan, Bang. aduh kayak Wah, gitu. dia bakar motor akhirnya guys. Jangan dibalas, Bang. Akhirnya dia mengucapkan. Gak tahan aku Nabi. Akhirnya Betul, Nabi. mulutmu menjadi tai Dulos. Jadi begini aja Nabi, mendingan Nabi seperti para rasul terdahulu kirim Troy ini Tolong kemana? rekamannya ya, tolong kirim rekamannya aku dulu, kirim kemana? ke aku ya. Begitu. Biar si Rojan ini kita didik Soalnya dulu. kalau satu ruangan aku sama si Lapet ini, emosi aku. Memang Lapet gorjong dia ini memang. Jadi Nabi udah aku buka blokirannya ya, udah Diam buka kau, blokirannya. Rojan. Ya udah. Gara-gara Ya kau udah. tadi. Ulos, kau udah dibuka blokirnya masih maki-maki orang aja kau. Kau udah Kau dibacain. bagaimana? Enak kali Soalnya gak kau adil. Dulos. Dia udah maki-maki aku 1 jam, aku baru 1 menit gak puas aku. Jadi memang kau Troy anjing kau memang. Udahlah Dulos. Oke, ketik dulu ya. Terima kasih Bang Disconnect. Terima kasih. Lugahon tambunan datang bawa cahaya dari tanah sunyi lahirlah suara membawa kasih Tritunggal mulia denom titanium iman yang teguh tak tergoyahkan walau badai mengadu Lugahon tambunan pembawa damai cahaya kehidupan Tritunggal titanium jadi pegangan kasih abadi untuk seluruh insan di tengah dunia penuh perpecahan ia berdiri bawa persatuan nada Hindustani berpadu dangdut jiwa kasih Tritunggal jadi anugerah nyata Lugahon tahun-tahunan
cahaya kehidupan. Tritunggal titanium jadi pegangan, kasih abadi untuk seluruh insan. Iman sekuat baja, kasih seindah bunga, genom suci Tritunggal murni, selamanya abadi. Lugahon, Lugahon Tambunan, pembawa damai, cahaya kehidupan. Tritunggal titanium jadi pegangan, kasih abadi untuk seluruh insan. Dangdut, dangdut, denting sita menggema, nama Lugahon Tambunan dikenang selamanya. Tritunggal titanium iman tak tergoyahkan, kasih persaudaraan jadi kemenangan. Itu teman-teman itu kalau ingin mendapatkan kasetnya di mana, Bang di Lazada, Shopee, di Facebook, kalau diminta Ada di atau di Shopee. mana, jelasin gitu loh. Ada. Iya, hak Shopee ciptanya nanti itu ada. sudah di Bang Luga sama Bang Troy ya. Jadi kalau untuk mendapatkan Iya. kaset dan CD-nya nanti hubungi mereka. Oh iya, iya. Iya. Biar teman-teman di bawah itu paham gitu loh. Oh, lagunya ini merdu, sahdu, sejuk di hati. Kasetnya di mana sih? Ya, ternyata langsung hubungi ya Bang Luga atau Bang Troy gitu loh. Per keping berapa itu Bang Luga? Berkeping ya paling 50.000. Iya. Asli ya, tanpa bajakan ya itu ya. Iya betul. Ini nanti kita Ini ada itu berapa lagu ya? ciptaan Titanium Band tuh. Ada banyak 10 versi lagu tuh, ya. ada yang rock, ada yang dangdut, ada yang Hindustani, ada yang pop, pokoknya lengkap dah. Campur sari Nanti ada pas ya. konser kita jual-jualin. Campur sarinya ada nggak Bang Luga? Ada, dangdut aja ada kemarin. Campur sari. Nanti apa? Jual CD-nya. Itu versi India juga Bang Luga. Oh ya, ini versi baru lagi, sudah launching. Versi baru lagi nih. Tritunggal Coba. Superior. Iya. Bangkit suara di langit jaya, Waduh. hanya jadi satu cahaya. Tiada retak, tiada tergoyahkan, kekuatan abadi tak terkalahkan. Nah, itu ya launching. Ini Bang Luga, lagu itu kan nggak boleh sembarangan digunakan ya kan. Seperti Mbak siapa itu yang meninggal itu Mbak Surip tak gendong kemana-mana. Satu lagu saja itu dapat 2 miliar loh Bang Luga. Bisa ringback tune. Iya. Apalagi 10 lagu ini.
apalagi 10 lagu ini. Begini Ya, abangku pokoknya ya, nanti- kalau yang jadi milik bakal jadi milik. Prosesnya semua nanti pelan-pelan. Kalau ini juga kalian masuk dalam relung hati kalian, ya kalian pasti berdukung. Tapi ingatlah, kita sekarang punya sosok yang kita ikutkan yang nyata. Kita bukan lagi orang-orang ilusi yang mengatakan nabinya di abad-abad dahulu udah selesai tugas mereka. Sekarang sudah tugas sang nabi, kita luruskan jalannya. Pula Nggak salah dong. bijak pula nak pantek satu ini. Memang bijak betul lah Bang Troy ini memang. Lanjut. Lagi dulu, lagi dulu. Jangan bangunkan singa, boy. Rata-rata itu yang dipertanyakan gini loh Bang Nabi Luka. Bang Luka ini kan nabi ya kan. Kitabnya dari mana? Mereka nggak tahu kalau Bang Luka ini langsung ke surga sana gitu loh. Nggak paham. Betul. Ngapain pakai kitab-kitab? Langsung ke surga dia. Di surga itu ada ya seperti di desa-desa ada yang bercocok tani. Ya kan Bang Luka kemarin? Betul, ada Seperti kota, itu. ada Lamborghini, ada Rolls, macam-macam mobil di sana. Tapi motor Shogun kira-kira ada nggak Bang Luka? Motor Shogun gitu? Enggak lah, di sana mobil-mobil bagus lah. Oh kira ada Suzuki Shogun. Yang kelas-kelas Ini berarti. ada Bang John di bawah. Di Bang John ini pun pernah kena sama gua. Sekarang jadi abang gua dia. Halo Bang John, salpe ya. Bang John ini apa? Semi ateis, kejawen juga gitu. Pertama ketemu sama saya bilang, "Lu berondok dari orang-orang beragama, Mbak. Ngapain John?" Gua langsung turun. Naik ke komalmu Bang Troy. Enggak di komal kesadaran, gua ketemu si John. Kemarin ketemu sama Koko Gondrong nggak sih? Katanya di Jakarta ketemu ya. Koko yang mualaf. Iya, kok Jul Anjis. Dia mau Iya. gabung kok sama kayaknya. Dia kemarin DM gua, "Lu, Dulos, katanya anu titanium." "Oh iya, kok kenal?" "Oh iya, kemarin aku baru makan sama nabi lu," katanya gitu. "Oh, gitu. Bukannya nabi kita?" "Iya, proses," katanya gitu. Iya, gabung itu. Mantap juga nabi. Sama ketua PT juga mau gabung. Ketua PT, ketua Persatuan Tionghoa Indonesia, Ustadz Aman. Gua nggak diajak Bang, gua ajak lah, gua bilang. Jadi Cindo lagi gua rapatin semua di kubunya Julius juga kan nanti mau gabung juga. Tapi kan nggak mungkin lah secara gini. Nggak. Kok diam semua kalian? Handsetnya itu Nabi, handsetnya mungkin. Nabi, aduh. Gua mau beli headset. Ini Nabi Luka ini bentar lagi terbang ke Amerika pakai pesawat olang-aling. Itu kapan Bang Luka? Bang Nabi? Kau gak ketawa sama nabiku. Kau belikan headsetnya. Titanium ketawa kau. Nah, mungkin Dulos. Ya Bang Nabi. Kau tembak pula aku Nabi. Janganlah. Headset. Gak kedengaran suaranya. Yakin aku mau ditembak dia nih aku nih. Enggak. Aduh Nabi, suaranya putus-putus Nabi. Udah belum? Oke. Sudah belum? Oke. Ketiga. Dulu kan lo pernah janji mau ngasih perpuluhan, mungkin itu kali. Jadi terjadi gelombang ban dalam kehidupan lo. Persepuluhan itu di restore lah, biar semua operasional penginjilan Gak ini tahu aku, ketembak pula awak kan, salah ngomong pula awak ini. Titanium ya kan, Titanium, Kevin juga store perpuluhan lah. Kalian Siap. Ini anak lapet ini juga Nabi Citro ini. Gak ada perbulan yang tengok.
Belum, ntar pas gajian katanya. Kau bocil ngelapetin orang, kau kerjaan mama kau itu. Janganlah, ini juga si Dulos ini udah udah aman dipancing-pancing lagi. Mana sih? Ada nomornya di bawah, weh. Nomor apa itu? Ada nomornya di bawah. Weh. Rekening Ya BCA itu ya, nomor rekening tuh tolong di save nanti di persepuluhannya lah, biar operasional gereja King of King ini cepat berjalan lancar. Karena 2-3 hari ini aku ke kantornya Pak Prayogo. Nanti pas cair kan kita nanti langsung makan-makan di Singapura. Kopdarnya langsung di Singapura aja lah. Jawab kalian lah itu, weh. HP aku aja nggak belum kebenarin nih, weh. Masih mau Rencana ngadu HP. rencana buat gereja di Singapura ada gak Bang Nabi? Adalah semua seluruh muka bumi ini. Tapi dikomandoi Dulu oleh Tamunan Bang nomor Nabi HP Luka ya juga itu. Iya. Ini kayaknya dia mau transfer nih. Aku nomor HP ku ya 08 95 351 971 003. Ya, untuk perpuluhan dan persembahan kita masukkan ke rekening ini ya. Aku tuh heran Bang Nabi Luka. Kenapa dari teman-teman Kristen Protestan ini sangat menentang Bang Nabi Luka itu dari gereja King of King itu kenapa sih? Karena nanti ada ayatnya yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Justru nanti yang banyak menyembah Yesus dan percaya Roh Kudus Ibu tuh orang Muslim, Hindu, Buddha, gitu. Kalau kayak prosetan ini, prosetan juga Petot ini gimana? Iya, justru sebagian yang akan bertobat, sebagian akan tetap menuju lautan api. Iya, iya. Arahnya ke situ ya, arahnya ke situ ya. Betul. Presiden Amerika itu siapa Bang Nabi? Lupa saya. Donald Trump. Kapan itu rencana ketemu Donald Trump? Ya? Pasti rame lah ini kalau ketemu. Nanti saya kalau misalnya saya udah ke Amerika dulu, nanti kan pasti dapat link lah kan. Nanti ketemu Stelo, ketemu Elon Musk, ketemu Rabi Tofiasi, Rabi mulai Botet, saya Muhammad Hijab, sekaligus lah ketemu Donald Trump. Apa benar ke sana itu naik pesawat ulang-alik tanpa awak Bang Nabi? Enggak lah, naik pesawat biasa aja, naik pesawat jet lah. Kata teman-teman Bang Nabi Luka mau ke Amerika naik pesawat ulang-alik tanpa awak, gimana sih konsepnya kok tanpa awak? Enggak, saya diajak Bunda Mila, donatur api, donatur Islam, untuk ketemu dengan Saifuddin Ibrahim di Amerika, ngopi-ngopi bareng sama David Wood, tokoh-tokoh debater top Amerika. Tapi herannya gini loh, mereka itu di luar Bang Nabi Luka itu kan mengagung-agungkan Edis, sedangkan Edis kan DPO gitu loh. Kok malah dia kan agungkan? Edis kan bisanya kan dia kan tidak bisa menjelaskan Tritunggal Titanium, dia cuma bisanya bahas-bahas agama orang, jadi nggak kuat untuk berdebat. Makanya dia selalu dia selalu monolog atau dia tidak mau debat terbuka, takutnya nanti pertanyaan itu melebar, dia nggak bisa jawab. Kalau saya kan mau ditanya apa aja bisa, mau tanya Tritunggal bisa, mau tanya mujizat bisa, penglihatan bisa, surga bisa. Jadi kita itu kalau mau debat terbuka kita harus siap ditanya apapun. Nanti Sofiatul ditanya surga gimana Sofiatul? Dia aja belum pernah ke surga, gimana kan? Jadi kita harus serba bisa. Iya sih, mereka itu rata-rata kalau ditanya soal kekristenan muter-muter gak jelas, nggak mau, kayak nggak mau ditanya gitu loh. Betul. Makanya mereka harus main di media sosial supaya mereka nguasain moderator.
Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, mereka langsung kick. Gitu. Tapi kan kayak teman-teman muslim ini kan salut ya sama Bang Nabi Luka itu, sering naik ke Komal Muslim dan dihargai gitu loh. Soalnya kenapa saya dihargai? Kalau kita ingin dihargai, kita menghargai orang. Tapi kalau kita tidak ingin dihargai, ya hina-hinalah orang. Kan gitu aja sih. Segala sesuatu yang ingin orang lakukan kepadamu, perlakukanlah kepada orang itu. Supaya kita, kan gitu aja. Tujuan kita adalah menyelamatkan, bukan membenci. Itu tujuan kita berdebat. Ngapain kita membenci muslim? Orang muslim juga ciptaan Tuhan. Yang kita perlu luruskan adalah argumennya itu. Ini ada dari Protestan ini mau debat sama Bang Nabi Luka ini, berani nggak Bang Nabi? Ini ada Kristen. Bukan masalah berani, ini ya kalau memang mau naik. Gak usah dinaikin, pansos doang itu. Oh iya, kita lihat juga orang yang mau dinaikin. Bisa nggak? Udah naik pula deh nih, udah naik dia. Kau ngaku-ngaku nabi juga, Christian? Ya kapan dia jadi nabi? Enggak. Kau Ya, agama ayo. apa? Kamu agama apa? Kristen. Kamu Kristen. Ya. Kristen. Makanya Anda dari mana tahu Tuhan malaikat itu perempuan? Dari mana Anda tahu malaikat itu Bodat, perempuan? orang gue belum ngomong, kau udah ngerocos. Orang belum ngomong juga kau diam di sini. Pengajar. Orang belum ngomong dia udah ngerocos, sudah langsung berak dia di celana. Tenang dulu, kau naik diam, duduk ya. Dibalok dulu 2 kali baru kau ngomong. Sikat Nabi. Ya kenapa? Di dalam agamamu Roh Kudus, kau nanya Roh Kudus perempuan. Ya, Roh Kudus perempuan ayatnya Kejadian 1 ayat 27, 26. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi perempuan itu gambar Allah, berarti gambar Allah itu bentuknya perempuan, ngerti? Buka semiring. Tuh, Cok, buka. Aduh, si sembiring ini diomelin aku ngambek lagi. Tadi ngerocos. Silakan. Saya tanya, sejak kapan nabi dari perempuan? Kau paham tidak kalau perempuan itu gambar Allah? Allah itu perempuan, paham gak kau? Mana buktinya? Kejadian 1 ayat 27. Itu kan manusia. Iya, diciptakannya dengan gambarnya sendiri, paham gak kau? Mana? Sejak kapan? Sabar. Biar Nabi Luka aja. Bentar kau, sembiring. Biarkan Nabi Luka ngomong dulu. Kau diam dulu kau. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Jadi gambar Tuhan itu adalah perempuan dan laki-laki. Gambar Tuhan adalah perempuan dan laki-laki karena Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Ngerti gak? Itu udah jelas banget tuh. Saya tanya, malaikat itu kamu bilang dalam penglihatannya itu perempuan, mana buktinya? Dalam Alkitab. Kita jangan bahas malaikat dulu. Ya, Kita bahas Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar siapa? Coba kau jawab. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar siapa? Yuk, silakan bicara. Saya tantang kamu, di mana di Alkitab itu malaikat itu perempuan? Ayo, saya tantang kamu, buka Alkitabmu. Di mana? Sebentar, saya tanya kamu belum jawab dari si kurang. Saya tadi kan nanya sama kamu. Luga. Sebentar. Dia tantang apa? Malaikat perempuan ya? Ya, dari mana? Oke, diam. Kalau saya bacakan dalilnya, terus sekarang muka kau saya tampar dengan kotoran bisa? Kau setuju? Tunjukkan. Mana? Setuju ya? Oke, saya tunjukkan. Ya, setuju, Saya akan tunjukkan. Mana? Hari ini ada yang akan kita tampar dengan kotoran ya, teman-teman ya.
Kita baca ayatnya. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang di antara bumi dan langit. Tertampar ya kotoran tai itu di muka kau ya, tolol. Di muka kau ya, tolol. Itu perempuan bersayap siapa tuh? Perempuan sayap siapa? Udah ya, udah jelas ya ayatnya ya. Kembali lagi. Di mana? Di Itu mana kok nggak dengar tadi perempuan, dua perempuan. Di mana? Ayat berapa tadi? Ayatnya di mana ayatnya? Nggak usah dikasih lu, Cuman nggak usah baca dikasih. aja, cuman Biarkan baca aja. dia. Karena udah ditampar dengan baca tai. aja. Besok bisa aku kasih ayat kau. Cuman baca aja. Udah. Kamu Cuman sekarang modal congor aja. Cuman modal Kamu congor jawab. aja. Cuman modal congor aja. Coba kau. lama-lama gue turunin loh, kau bener loh. Tengah aja. Jangan kau hinain nabiku ya, sembiring. Oke, lanjut Nabi, lanjut. Ya udah, jadi Zakaria 5 ayat 9, iya perempuan bersayap itu benar, itu malaikat itu. Jadi perempuan yang memang gambar Tuhan. Lalu ngapain perempuan ada di muka bumi ini kalau bukan gambar Tuhan? Iya kan, perempuan itu kan gambar Tuhan, wanita cantik. Kenapa wanita itu begitu indah dan luar biasa sampai laki-laki juga bisa tergoda? Ya kadang-kadang memang gambar perempuan itu gambarnya Tuhan. Keindahannya, keseksiannya, ya kan? Itu gambar Tuhan. Kalau kau bilang perempuan bukan gambar Tuhan, apa? Nggak jelas emang ini agama pagan ini. Kita lah yang menguasai muka bumi ini dengan Tritunggal Titanium. Kenapa si Sophia hal ayat? Kenapa dia nggak naik? Naik Sophia. Gemetar Nabi, gemetar ini payudaranya. Akut ya, bukan lagi kaki gemetar. Naik. Apa dia udah mau bertobat? Kalau mau gabung Titanium, ayo, ya kan? Tobatlah. Tapi kayak Sophia tuh nggak bisa bertobat ini. Emang ada Sophia? Naik juga akhirnya. Ya, jadi gini ya, dia mungkin ada masukan dari CP. Jadi gini aja ya, sabar. Aduh. Ada masukan dari CP. Gini aja ya. CP ini. Si CP siapa? CP Christian Print. Oh iya. Ali tawar zaman modern itu. Bang Nabi, Masuk neraka itu. menghina Titanium. Kau ini siapa dulu? Kau ini cerita tinggul apa? Bilang kalau Titanium. Bidat kalian, bidat bro. Datang membidat-bidatkan. Turunkanlah dia. Setelah CP jadi bani typing dia di bawah. Coba ke Katolik sana berani nggak? Bayangkan. Sekelas CP yang pengikutnya 111.000. Jadi bani typing dia nggak berharga, dia di roomnya Titanium. Longor kan? Betul. Jadi gini ya, Katolik itu pendirinya adalah Maria Marguela, itu jenderal nomor 3 Lucifer. Kau tahu nggak berita ini? Nggak tahu kan? Ini ajaran ini tidak ada di Tritunggal Udin Petot. Ini pendiri dari Katolik itu namanya Maria Marguela, jenderal nomor 3 Lucifer. Kalian bisa searching di Google, sekolah rahasia Lucifer. Itu tulisan Mukendi, mantan dukun nomor 1 Afrika. Yang menampakkan diri dari penampakan Bunda Maria itu adalah Maria Marguela, yang menyamar sebagai Bunda Maria, ingin menjadi istrinya Allah Bapa. Makanya Roh Kudus Ibu dihilangkan. Ngerti? Roh Kudus Ibu dihilangkan, Maria Marguela ingin menyelingkuhi Allah Bapa. Dia pengen berselingkuh, menggeser kata Ibu untuk Roh Kudus supaya Maria Marguela naik jadi Allah, Bunda Allah.
ya. Nah, jadi Tritunggal yang dianut oleh kawan-kawan yang ada di bawah ini, Tritunggalnya Christian Prince, Sofiatul, Bom Surombom, itu adalah Tritunggalnya Katolik. Itu adalah bikinan dari Maria Bella yang menghilangkan kata ibu untuk Roh Kudus. Kelamin Tuhan dihilangkan, Bapa dihilangkan, Bapa itu cowok dihilangkan kelaminnya. Roh Kudus itu perempuan dihilangkan kelaminnya. Yesus nggak bisa dihilangkan karena Yesus sudah pernah jadi manusia. Ya udahlah, nggak gantung lahirnya. Akhirnya ketika ditanya mamanya Yesus, jatuhnya ke Maria. Makanya Yesus sulit dituhankan karena mamanya Maria. Tapi kalau Roh Kudus mamanya, Allah bapak-bapaknya, orang Islam nggak bisa membantah. Makanya 90% orang Islam sudah mengaku kalah dengan Luga Tambunan. Tanya sama Jumano, Bang Luga, saya mau bertobat. Saya ingin membangunkan rumah gereja buat Bang Luga. Tuh, gitu sama gua. Lo nginjilin si Juma, sudah bertobat. Ngapain lagi lo nginjilin Uniripa? Uniripa aja udah bilang Zakir Naik sekalipun nggak bisa melawan Luga Tambunan karena ayatnya ada Roh Kudus itu memang perempuan. Titanium. Udah, tobatlah kalian semuanya, bergabung. Betul nggak KTTP? Ajak pasukan kau bergabung. Kenapa lagi kak? Gas. Kau mau buka celana? Iya. Amin apa nggak amin? Amin. Percaya nggak? KTTP kau percaya nggak Roh Kudus Ibu? Kalau dia percaya Nabi. Kita kan Oh, udah percaya percaya dia. Oh, perempuan gimana sih bang? Percaya dia, percaya. Oh, kau udah percaya? Tolong dulu, Bang Narayan, dikirim dulu 1 karung beras ke rumahnya si Ucok ini. Siap. Minta nomor rekeningnya, Ya, DM saya Bang KTTP. Ayo. Oke. Dicatat. 97% Muslim, orang Islam. Orang gua aja mau diajak ke Amerika sama Bunda Mila. Bang Luga, kita ngopi sama siapa? Sama Saipudin Ibrahim. Jangan sama Saipudin Ibrahim. Gua bilang sama David Wood, sama Rabi Semulai Botet, sama Muhammad Hijab. Kita baptis semua di sana mereka. Gitu. Roh Kudus perempuan gak ada yang bisa ngelawan, bro. Nggak ada. Udah bertobat, kembali ke jalan yang benar. Kalau bahasa Arabnya wakuli winanar, jadilah kuli-kuli yang benar. Ada kosakata baru aku. Ada pula bahasa Arabnya. Astagfirullah. Wakuli winanar, jadilah kuli-kuli yang benar. Ada aja itu gimana sih? Nanti izin Nabi aku pakai kata-kata itu ya. Wakuli winanar, jadilah kuli-kuli yang benar. Mantap. Izin ya, nanti aku pakai ya. Gimana sih? Nakut-nakutin Sofia lagi. Sofia jangan takut sama Bang Gak deh. Sofia Atul kan cuma modal cantik doang. Harus ada hikmat dong, Mbak, ya. Kamu harus kembali ke perjalanan yang benar. Oh. Modal cantik aja ya. Dia naik ke sini Nggak dia cukup. tidak mengganti rewet. Biar aja Jangan dinaikin nanti pada. Modal cantik. Jadi kembalilah ya. Manfaatnya Nabi. Bisa lah, harus hikmat Roh Kudus. Harus Roh Kudus perempuan dulu, harus dititaniumkan dulu, baru glowing, ya kan? Kalau udah dititaniumkan glowing udah. Memangnya kita siapa ya Nabi? Iya. Jadi begitulah teman-teman. Muslim sudah kalah, kami sudah menang lawan Muslim. Semua hampir di seluruh Muslim. Jadi makanya bilang ke Edis, nggak perlu lagi dilawan Muslimnya udah tobat. Ngapain ngelawan orang yang udah menyerah, ya kan? Kevin, kalau kau ada di bawah itu catat itu wakuli minanar ya Nabi ya. Ya. Nah, jadi kalau nanti ketemu Murim Petot bisa dibawain ayat itu.
Ah, siap, oke, mantap. Lagian betapa indahnya lah kalau ada tuan perempuan, bawaannya kan jadi tenang ya kan, sama seperti kita berada di belayan ibu kita kan. Makanya ada lagu Ibu Kita Kartini. Nah, itu adalah lambang dari kebangkitan dari perempuan. Karena tanpa seorang ibu mana bisa kita hidup. Kita aja di bawah kandungan ibu kita selama 9 bulan. Itu kan karena Roh Kudus. Kita bisa hidup karena Roh Kudus. Makanya dibilang urapiku dengan minyak kudusmu. Jadi saya harapkan kembalilah Tritunggal Udin Petot ke pangkuan Titalium. Aduh, ketawanya ya Allah ya Allah. Nabi Luka kalau ketawa bahagia banget, aku kayak banget. Aduh, mantap. Korada basya. Jadi memang harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya kan. Itulah titanium. Wih. Langsung. Apa itu Nabi? Sangka kalah kah? Langsung Iya, kabur. Roro bajebol itu kan. Tritunggal Udin Petot langsung buka celana, langsung dihajar sama Beljebul. Ampun Beljebul katanya. Memang sakti ya trompet ini ya. Naik. Silakan naik. Sembiring nggak usah. Ini kurang ajar, hanya debat baik malah. Itu dijawab Apa tadi? Kalau apa nanti tinggal kita linggis saja. Iya, silakan. Silakan kau bicara. Lihat Tuhan, weh, jangan perlu lihat Tuhan. Hah? Oke. Ngajak kapan kau lihat Tuhan juga? Kamu di sini jangan mengejek. Kapan kau Kita di dapat sini. gelar dari? Sebentar ya. Sejak kapan Anda dapat gelar Nabi 26? Sejak kapan kau dapat penglihatan? Udah diamlah biar ku jawab. Penglihatan dari mana kau? Ya, Tuhan diam itu dulu sama biar kau. dijelaskan Christian. Diam dulu. Kamu di sini. Jadi Nabi itu masih ada. Yang mengatakan Nabi masih ada, Nabi tidak ada lagi adalah si bom, si Rudi Yohanes dan gereja-gereja Protestan beserta gereja Katolik. Tuh di dalam Alkitab tidak ada tulisan Nabi sudah tidak ada lagi. Buktinya ribuan orang dibawa ke surga. Ribuan juga orang dibawa Tuhan ke neraka, dan mereka itu nabi-nabi memberikan peringatan kepada dunia. Jadi Kalau Anda dapat pengajaran Nabi dari mana? dari Yesus. Ya kapan Anda Saya jumpa Yesus? Ya kapan Anda jumpa Yesus? Ya kapan bahasa sejak kau kapan apa sih? Saya bahas sejak ketika saya kapan berdua. Anda jumpa Yesus? Nah, sejak Kamu diam dulu ya. jawab. Aku mau tahu, sejak kapan Anda jumpa Yesus? Dapat gelar 26. Saya Sejak kapan Tuhan Anda? bilang- Sejak kapan Anda jumpa Iya, diam dulu, Borjong. Tuhan mengatakan kepada saya duduk di 24 tua-tua. Sayalah yang salah satu yang duduk di 24 rasul. 12-nya itu 12 murid Yesus, pengganti Yudas adalah Paulus, dan 12-nya lagi adalah Maurice Cerullo, Yusak Cipto, dan salah satunya saya. Itu yang paling banyak dari Indonesia. Tahu nggak kau 24 tua-tua? Diajarin nggak kau sama guru kau? 24 tua-tua itu adalah 24 rasul akhir zaman, 12 rasul akhir zaman, 12 rasul hujan awal. Dan Tuhan mengatakan saya yang duduk di 24 mana tua-tua. buktinya? Buktinya mana? Ya buktinya kau aja juga nggak tahu kok siapa yang duduk di 24 tua-tua siapa coba? Ya. Kamu tahu nggak yang duduk di 24 tua-tua siapa? Aku daripada kau kok. Kamu tahu nggak yang duduk di 24 tua-tua siapa? Siapa? Para rasul di surga. Kau dari mana dapat? Ah, terus yang 12 lagi Dari siapa? mana kau dapat Nabi? Enggak 26. loh, Kak. Saya tanya sama kau yang 12 Dicatat lagi siapa? Nabi 26. Kau dapat dari mana?
Saya duduk di 24 tua-tua, Borjong. Udah dibilangin kau berkali-kali. Jangan kau ngaur kau baca Alkitab. Kalau udah tolol, lu usah apa? Sok pintar Alkitab aku lebih dipintar daripada Lah, kau, iya saya tanya 24 tua-tua itu udah lebih siapa? pintar daripada kau sejak kapan? Sejak kapan kau dapat nabi dari 26? Nabi aja 25, kau dari mana kau dapat 26? Sejak kapan kau nabi 26? Jangan kau nipu masyarakat kau. Nah, Alkitab aja belum tahu kau. Aku daripada kau, lebih daripada kau tahu kau. Lebih daripada kau, aku tahu aku. Oke, sekarang kau diam ya. Saya kan sudah bilang, siapa 24 tua-tua, ternyata kamu tidak mampu menjawab sebagai Para rasul. Ya para rasul, para nabi. Nah, kau dapat dari mana? Siapa? Kau dari mana Itu kau? kan ada 24. Dapat dari mana kau nabi 26? Aduh, ini orang ini. Nabi. Apa itu menurut kau ya? Kurang ajar kau. Takutku kan? Takutku kan? Takut kebongkarku kan? Takut Bukannya menjawab pertanyaan malah ngoceh-ngoceh. Jadi gini, saya kan tadi tanya, siapa yang duduk di 24 tua-tua? Dia bilang 12 rasul, itu juga dia tahu dari saya. Lalu 12-nya lagi siapa? Dia tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena Tuhan nggak mau ngasih tahu ke dia. Yang duduk di 24 tua-tua itu 12 rasul Yesus dan 12 lagi rasul akhir zaman. Salah satunya saya. Tuhan yang ngomong sama saya, bukan takut. Kau debat kusir. Kau tidak menjawab pakai data. Kau tidak menjawab pakai data yang jelas. Pertanyaan kau, sejak kapan? Sejak kapan? Apa ini? Emang perlu kau tahu apa sejak kapan? Bodoh. Makanya kau jadi Tritunggal Petot kau. Saya sudah dibawa Tuhan ke neraka. Saya sudah sering membuat mujizat. Nubuatan saya semua terjadi. Saya juga ngaku nabi juga bukan cuma sehari 2 hari. Sudah hampir 5 tahun. Sekarang Tritunggal Petot sudah mau bangkrut karena Muslim. Tidak ada satupun Muslim mendukung Tritunggalnya Tertulianus. Mereka tidak mau percaya kepada orang-orang yang brutal, orang-orang yang kasar, orang-orang yang menghujat, orang-orang yang menghina. Mana maulah orang mau pindah ke agama yang orang-orangnya dikit-dikit menghina, menghujat, membenci. Harusnya kalian itu mengasihi orang Muslim, merangkul, bukannya kalian menghujat. Makanya mereka nggak mau percaya sama kalian. Itu derita kau lah. Ditanya siapa istrinya bapak, nggak ada istrinya. Borjong. Masa Yesus anaknya nggak ada istrinya? Gimana kamu bisa menjelaskan ketuhanan kepada orang Islam? Istrinya bapak aja kau nggak tahu. Siapa istrinya bapak? Bapak nggak punya istri. Anjir, mana ada istri bapak? Istri bapak nggak ada katanya. Lu mau aja lah dikerjain si Tertulianus Petot. Dibohongin lah sama Tertulianus lo. Paham dia kan? Emangnya bapak itu manusia? Bisa berhubungan biologis? Nah, jis lu merendahkan Ini, bapak lu. Pani. Kurang ajar, bidat lu. Aduh. Kalau kucing kawin sama kucing, anaknya apa? Aduh. Lari dia. Emangnya bapak itu manusia? Bapak itu memang bukan manusia, tapi yang pasti bapak itu cowok, bukan cewek, ngerti? Bapak itu cowok. Namanya juga bapak. Bapak itu bukan panggilan kepada perempuan, tapi panggilan kepada laki-laki. Bapak memang bukan manusia, tapi bapak itu laki-laki. Ngerti? Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki menurut gambarnya. Jelas, laki apa perempuan? Silakan dijawab. Allah bapak laki apa perempuan? Weh, Luga, kau kalau Allah bapak laki apa perempuan? Silakan dijawab. Turun dia Bang Luga siapa tadi? Biarin Allah bapak itu bukan manusia. Lu jangan merendahkan kodrat Allah. Ini Lu versi sama beda Kak Yesi. Siapa nih? Aduh, ini beda nih kita nih. Allah bapak itu bukan manusia. Allah bapak itu memang Ya jadi Bentar, sifat Allah bapak itu memang bukan kayak manusia. Kurang ajar lu. Kayak manusia. Loh, Allah bapak itu bukan manusia, tapi Allah bapak itu laki-laki.
Adam itu bisa jadi laki-laki itu karena diambil dari gambar Allah. Ngerti nggak? Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti kelaki-lakian itu udah ada di sorga sebelum Adam diciptakan. Ngerti? Ya jadi kita yang perempuan ini nggak gambar Allah gitu menurut lo? Segambar. Roh Kudus perempuan. Roh Kudus itu gambar perempuan. Anjir itu gambar. Maka bapak laki-laki, Roh Kudus perempuan. Makanya Roh Kudus itu istri bapak. Makanya kamu jangan mau ditipu sama Tritunggal Tertulianus. Itu Tertulianus itu ajaran sesat. Dia bilang Tuhan 3 pribadi 1 hakikat. Itu salah. 3 Tuhan 1 keluarga, itu yang benar. Bukan 3 pribadi hakikat. 3 Tuhan 1 keluarga. Tuhan Allah Bapa, yang kedua Allah Roh Kudus, yang ketiga Allah Anak. Itu 3 Tuhan 1 keluarga. Hubungannya suami istri, Bapa dan Roh Kudus, anaknya Yesus. Itu baru masuk akal. Silakan. Ini menurut saya nggak perlu ditanggapin lagi Van, karena memang mereka ini khusus aja. Karena kalau semakin ditanggapi, mereka semakin ini menjadi gitu. Nggak apa-apa. Sekaligus edukasi buat orang Tritunggal yang ada di bawah. Ya, karena memang. Jadi jelas ya, Allah Bapa itu laki-laki, ya. Oh, tapi kan Allah itu bukan manusia. Loh, memang Allah bukan manusia. Siapa yang bilang Allah manusia? Orang lagi ngomong juga. Loh, saya di sini hostnya. Saya ngatur siapa yang bicara di sini. Udah diam dulu kau. Ya, lanjut. Jadi Allah Bapa itu laki-laki, ya. Orang Bang El lagi ngomong, dia tiba-tiba nyerocos. Iya, saya ini jadi apa ya? Menurut saya Fani juga nggak usah nggak usah tanggapi lagi lah sudah. Nanti juga di tempat. Diturunin atau Kenapa apa ini? Kenapa titanium? Kamu turun ya. Kamu turun titanium ya. Jadi kita itu di sini naik itu ngomong itu baik-baik. Saya senang dengerin Duga ngomong karena dia punya narasi yang membangkitkan kita bisa berpikir logika dan juga sebagai lelucon kan gitu. Cuman ini jangan Dewis, jangan sembarang dikasih host orang-orang luar ya. Jangan dikasih host dong. Jadi saya dikit-dikit jadinya. Enggak, diam dulu di sini. Kita di sini mau debat. Enggak. Kamu di sini enggak saya izinin banyak ngomong. Kamu diam dulu. Enggak ada level kau di sini. Kalau kau enggak percaya, kalau kau enggak. Ya. Jadi saya minta Luga, kita main data ya. Kita main data. Kamu tunjukkan semua. Pak El, saya mau naikin, tapi Pak El nggak boleh main kikik sembarangan. Ini room saya. Iya, gue dikit. Gimana sih? Di sini mau debat, bukan mau curhat-curhatan, mau sosok bijak-bijak. Ada aja kau. Main data pala kau, turun kau. Udah, nggak usah kikik. Nggak boleh kikik. Nggak boleh kikik. Nggak usah. Nggak boleh kikik. Ntar semua moderatornya saya cabut. Ini cabut aja deh, jangan biarin. Udah tahu ini orang lagi berobat jalan, lu kasih moderator jadi gila.